Film diawali dengan memperlihatkan para tentara dari kerajaan Inggris datang ke kota untuk menangkap Elizabeth dan Will Turner, dikarenakan mereka berdua sebelumnya telah membebaskan Kapten Jack Sparrow dari hukuman mati. Dan di sini memperlihatkan seorang lord bernama Cathedral Beckett dan tangan kanannya yang bernama Mercer. Beckett kemudian memberikan surat perintah penangkapan mereka berdua pada ayah Elizabeth. Tak hanya itu, ternyata surat itu berisi perintah bagi dirinya untuk melaksanakan hukuman mati bagi Elizabeth dan Will Turner. Entah mengapa keesokan harinya, Will tiba-tiba dipanggil oleh Beckett karena ia memiliki suatu misi rahasia yang hanya dapat dilakukan oleh Will. Yang dimana misi itu, Will harus mengambil kompas milik Kapten Jack Sparrow dengan imbalan kebebasan dirinya dan juga Elizabeth. Tak hanya itu, Beckett juga bersedia memberikan kebebasan bagi Kapten Jack Sparrow, asalkan ia mau memberikan kompas itu tanpa syarat, dalam artian secara cuma-cuma. Mendengar hal itu, Will kemudian bergegas menemui Elizabeth dan memberitahu misi yang telah diberikan Beckett kepadanya. Will kemudian berjanji bahwa ia akan menikahi Elizabeth setelah berhasil melaksanakan misinya tersebut. Sementara itu, di kapal The Black Pearl, Jack berencana akan mencari sebuah kunci misterius yang berbentuk seperti gambar yang pada kain tersebut. Entah untuk apa Jack mencarinya. Namun di sini Jack terlihat sedang gelisah, seperti sedang ketakutan akan sesuatu hal. Ketika di dalam kapal, saat Jack sedang membaca peta, ia didatangi oleh sesosok makhluk misterius yang ternyata si makhluk itu adalah Bill Turner alias ayah kandung dari Will Turner. Awalnya Jack mengira apa yang dilihatnya hanyalah halusinasinya saja. Akan tetapi Brewster meyakinkan Jack bahwa sekarang ia tidak sedang berhalusinasi. Dengar hal itu, kemudian Jack menanyakan alasan mengapa Brewster datang ke kapalnya. Lalu Brewster menceritakan bahwa David Jones yang merupakan kapten dari kapal The Flying Dutchman telah mengutus dirinya untuk mengingatkan Jack bahwa waktunya telah tiba. Dan di sini diceritakan, ternyata 20 tahun lalu setelah mereka berhasil mengambil emas suku Aztec, Brewster dibuang oleh Kapten Barbossa karena ia berpihak pada Jack dalam pemberontakan kapal The Black Pearl. Brewster juga menceritakan bahwa saat itu dirinya diikat pada sebuah meriam dan ditenggelamkan ke dasar lautan. Meskipun dirinya tak bisa mati akibat kutukan emas suku Aztec, namun sayangnya ia terjebak di dasar lautan selama bertahun-tahun. Dengan terpaksa, pada akhirnya ia membuat kesepakatan dengan David Jones untuk membebaskannya dari siksaan tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan Jack bahwa dulu Jack telah membuat kesepakatan dengan David Jones, yaitu untuk mengangkat kapal The Black Pearl dari dasar lautan. Dan selama lebih dari 15 tahun, Jack telah menjadi kapten kapal The Black Pearl. Dan kini saatnya tiba Jack untuk membayar hutangnya dengan cara menjadi awak kapal The Flying Dutchman selama 100 tahun. Sontak hal itu membuat Jack menjadi sangat ketakutan, sampai-sampai ia rela meninggalkan topi kesayangannya yang pada saat itu terjatuh ke dalam lautan. Tak jauh dari sana, terlihat seorang bajak laut miskin yang terlihat kegirangan setelah memungut topi milik Jack. Namun tak selang lama, tiba-tiba datang makhluk yang sangat besar, berenang menuju kapal tersebut, dan langsung menariknya ke dalam lautan. Sementara itu, Will pergi ke Tortuga untuk mencari tahu keberadaan dari Kapten Jack Sparrow. Hingga akhirnya ia diberitahu oleh salah satu pedagang bahwa dirinya pernah melihat kapal dengan layar berwarna hitam sedang bersandar di sebuah pulau. Will kemudian pergi mendatangi pulau tersebut dan ia melihat kapal The Black Pearl di bibir pantai. Namun karena tidak ada orang di kapal tersebut, Will kemudian masuk ke dalam hutan yang ada di pulau itu. Namun sayangnya, ia ditangkap oleh suku pedalaman yang ada di pulau tersebut. Lalu para suku pedalaman itu membawa Will menuju perkampungan mereka. Dan di sini memperlihatkan Will yang sangat terkejut karena ternyata pemimpin suku pedalaman itu ialah Kapten Jack Sparrow. Lalu Will mencoba menjelaskan maksud kedatangannya mencari Jack. Akan tetapi Jack malah mengatakan bahasa aneh kepada suku pedalaman itu, sehingga mereka membawa Will menuju ke suatu tempat. Di sisi lain, dua anak buah Barbossa yang bernama Ucok dan Udin sedang mendayung sampan mereka setelah berhasil melarikan diri dari kejaran tentara Inggris. Mereka berdua juga membawa satu anjing penjaga milik tentara Inggris. Mereka menjelajahi lautan dan pada akhirnya mereka berdua melihat kapal The Black Pearl yang sedang santuy di sebuah pulau. Tanpa banyak ngebacot, mereka berdua langsung menghampiri kapal tersebut dan berniat membawanya keluar dari pulau tersebut. Sementara itu, Will yang sedang ditahan bersama Gibbs dan kawan-kawan lainnya pun, mereka berusaha keluar dari sangkar penjara itu dengan cara mengayunkan tubuh mereka guna menggapai akar tanaman yang ada di tepian tebing. Kemudian setelah mereka semua berhasil meraih akar tanaman itu,
mereka langsung berlomba memanjat tebing itu. Dikarenakan orang-orang yang ada di sangkar satunya berencana mencuri kapal The Black Pearl. Namun sayangnya ketika mereka hampir sampai di atas tebing, salah satu dari mereka secara tak sengaja memegang seekor ular, sehingga mereka pun terjatuh ke dasar jurang. Bersamaan dengan itu, ada salah satu suku pedalaman yang sedang berjaga. Melihat hal itu, si penjaga segera berlari untuk melaporkannya pada kawan-kawannya. Sedangkan untuk Will dan Rencang-Rencang kembali melanjutkan usahanya untuk memanjat ke atas tebing. Di sisi lain, Jack berhasil menipu suku pedalaman itu. Kemudian ia mencoba kabur dari sana. Namun pada akhirnya Jack kembali ditangkap dan akan segera dibakar secara hidup-hidup. Namun sebelum mereka membakar Jack, si penjaga tadi mengatakan bahwa tahanan mencoba melarikan diri, sehingga mereka semua meninggalkan Jack guna mengejar para tahanan. Melihat para suku pedalaman itu pergi, Jack memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Akan tetapi ia berhasil terciduk oleh Mama Barbar, hingga pada akhirnya Jack terjatuh ke dalam jurang yang ada di sana. Di sisi lain, Will dan kawan-kawan yang sedang dikejar oleh suku pedalaman, mereka akhirnya berhasil melepaskan diri dan berlari menuju kapal The Black Pearl. Di saat mereka semua hendak menaiki kapal tersebut, Will sangat lega ketika melihat Jack yang berhasil melarikan diri dari suku pedalaman itu. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di belakang Jack ada banyak sekali suku pedalaman yang sedang mengejar Jack. Sehingga Will segera menurunkan layar dan berhasil pergi dari pulau itu tepat saat Jack berhasil naik ke atas kapal. Kepergian Jack tentu membuat para suku pedalaman itu sedih karena mereka telah kehilangan kepala suku mereka. Akan tetapi setelah mereka melihat anjing yang dibawa oleh Ucok dan Udin, mereka langsung mengejar anjing itu untuk dijadikan kepala suku yang baru. Ketika di dalam kapal, Will meminta Jack untuk menyerahkan kompas miliknya agar dirinya dapat membebaskan Elizabeth dari hukuman mati. Namun Jack malah menyuruh Will untuk membantunya guna mencari kunci yang ada di dalam gambar tersebut. Will yang tak tahu banyak tentang David Jones pun menuruti perkataan Jack, karena Jack meyakinkan Will bahwa kunci tersebut dapat membebaskan Elizabeth. Pada malam harinya terlihat ayah Elizabeth yang mencoba membawa Elizabeth keluar dari penjara karena ia tahu kekejaman Beckett, bahwa Beckett akan tetap membunuh Will dan Elizabeth. Meskipun Will berhasil membawa kompas milik Kapten Jack Sparrow. Namun sayangnya ketika mereka sedang di perjalanan, mereka berdua langsung dihadang oleh Mercer yang telah mengetahui rencana pelarian tersebut. Ia kemudian mencoba menangkap Elizabeth, akan tetapi Elizabeth sudah tidak ada di dalam kereta lagi. Dan ternyata Elizabeth sendiri pergi menuju ke tempat Beckett untuk mengambil surat pembebasan Will dan juga dirinya. Kemudian ia pergi meninggalkan kota setelah berhasil mendapatkan surat pembebasan itu. Singkat waktu, Elizabeth kini sedang berada di sebuah kapal. Kemudian ia menyamar menjadi salah satu awak kapal dan ia berhasil membujuk si kapten kapal untuk membawanya pergi ke Tortuga. Sementara itu, Jack bersama lainnya pergi ke sebuah pulau untuk mengunjungi rumah seorang wanita yang bernama Tia Dalma. Yang dimana Tia Dalma sendiri hidup di pedalaman hutan yang ada di pulau tersebut. Sesampainya di sana, Will kemudian langsung menanyakan keberadaan kunci itu. Lalu Tia Dalma mengatakan bahwa kunci itu dapat membuka sebuah peti, yang dimana di dalam peti itu ada sesuatu paling berharga di lautan, bukan emas maupun berlian. Dan di dalam peti itu ada sesuatu paling berharga bagi David Jones, yaitu jantungnya sendiri. David Jones telah menyembunyikan peti itu di sebuah tempat, sedangkan untuk kuncinya dibawa oleh David Jones sendiri. Hal itu dilakukan agar tidak ada orang lain yang bisa mengambil jantungnya. Tia Dalma di sini mengetahui bahwa Jack sedang diburu oleh David Jones. Kemudian ia memberikan sebuah toples yang berisi pasir di dalamnya. Ia juga mengatakan bahwa David Jones tidak dapat naik ke daratan, sehingga pasir tersebut akan sangat berguna bagi Jack. Singkat cerita, ketika sudah diberitahu oleh Tia Dalma, Jack dan kapalnya segera pergi ke sebuah tempat untuk mencari kapal The Flying Dutchman. Ketika mereka sudah menemukan kapal yang sudah rusak, Jack kemudian menyuruh Will untuk mencari kunci tersebut di kapal tersebut. Di sana Will melihat beberapa awak kapal yang terlihat sangat ketakutan. Hingga akhirnya ia melihat seseorang yang wajahnya telah berubah menjadi sangat mengerikan. Tak selang lama tiba-tiba sebuah kapal yang sangat mengerikan muncul dari dalam lautan. Dan ternyata kapal tersebut adalah kapal The Flying Dutchman. Will kemudian mencoba melawan beberapa anak buah David Jones. Namun sayangnya usahanya itu sia-sia. Dan ia berhasil ditangkap oleh para bajak laut zombie itu. Ketika di dalam kapal The Flying Dutchman, David Jones menanyai salah satu tahanan itu satu persatu. Hingga akhirnya giliran Will yang sedang ditanyainya.
Will kemudian menjawab bahwa dirinya berada di sana karena ia dikirim oleh Kapten Jack Sparrow. Ketika itu David Jones menyadari bahwa Jack Sparrow sedang ada di sekitarnya dan ia pun langsung menghampiri Jack. David Jones langsung menagih hutang pada Jack, namun di sini Jack sempat bernegosiasi. Hingga akhirnya ia memberikan kesempatan pada Jack, yaitu untuk membawakannya 100 jiwa untuk dijadikan tumbal, yang hanya dalam waktu 3 hari saja. Singkat waktu, keesokan harinya, Jack dan para anak buahnya pergi ke Tortuga untuk mencari 100 orang untuk dijadikan tumbal bagi David Jones. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di sana juga ada James Norrington, dan ia ikut untuk mendaftar menjadi anak buah Kapten Jack Sparrow. Dan diketahui ternyata kini James telah kehilangan jabatannya, karena sebelumnya ia telah gagal menangkap Kapten Jack Sparrow dan melepaskannya begitu saja. Namun sayangnya aksi yang dilakukan oleh James itu malahan menimbulkan keributan sehingga terjadilah baku hantam antara bajak laut di bar tersebut. Namun sayangnya James yang kalah dalam pergelutan itu, ia dibuang ke kandang babi oleh para bajak laut yang lain. Elizabeth yang merasa iba, lantas ia langsung menghampiri James dan membantunya untuk keluar dari kandang babi tersebut. Tanpa mereka semua sadari, ternyata selama ini mereka berdua telah diawasi oleh Mercer, yang pada saat itu sedang melacak keberadaan Elizabeth. Singkat waktu, mereka berdua langsung menghampiri Kapten Jack Sparrow yang hendak berlayar meninggalkan pelabuhan Tortuga. Elizabeth kemudian menanyakan di mana keberadaan Will pada Jack. Akan tetapi Jack mengatakan bahwa pada saat ini Will sudah menjadi anak buah David Jones yang merupakan kapten dari kapal hantu The Flying Dutchman. Elizabeth yang mendengarnya pun lantas ia meminta Jack agar membantunya untuk membebaskan Will dari genggaman David Jones. Sehingga Jack memiliki suatu ide, yaitu untuk mencari peti paling berharga milik David Jones. Jack juga mengatakan jika mereka berhasil menemukan peti itu, maka mereka dapat bernegosiasi dengan David Jones agar ia mau melepaskan Will dari kapal The Flying Dutchman. Tanpa banyak ngebacot, mereka semua langsung berlayar menuju tempat peti itu berada. Sementara itu di sisi lain, Will yang pada saat itu sedang berada di kapal The Flying Dutchman, akhirnya ia bertemu dengan ayah kandungnya. Bill kemudian menyuruh Will agar dirinya segera pergi dari kapal ini sebelum David Jones menjadikan Will bagian dari awak kapal The Flying Dutchman. Akan tetapi Will menolaknya dikarenakan ia harus terlebih dahulu menemukan kunci milik David Jones untuk membuka peti milik David Jones. Dan tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu anak buah kapal yang sudah sangat lama mengabdi pada David Jones mengatakan bahwa kunci tersebut selalu dibawa kemanapun oleh David Jones sendiri. Setelah mengetahui itu, Will kemudian menantang David Jones untuk memainkan sebuah permainan, yang dimana dalam permainan tersebut, mereka harus mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Di sini Will nekat mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk mengabdi pada David Jones, asalkan Jones mau mempertaruhkan kunci miliknya. Jones yang merasa tertantang oleh bocah ingusan dengan terpaksa ia menyetujui permainan tersebut. Dan di sini akhirnya diketahui bahwa selama ini David Jones menyimpan kunci tersebut tepat di balik tentakelnya. Di tengah-tengah permainan, tiba-tiba Bill ikut bermain dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk mengabdi pada David Jones. Ternyata di sini diketahui Bill khawatir bila mana Will akan bernasib sama seperti dirinya. Namun sayangnya Bill terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Will akan kalah dalam permainan tersebut, sehingga Bill dijatuhi hukuman untuk melayani kapal The Flying Dutchman untuk waktu selama-lamanya. Dan ternyata Will memainkan permainan tersebut bukan untuk mendapatkan hadiah, melainkan untuk mengetahui di mana Jones menyembunyikan kunci miliknya. Singkat waktu, pada malam harinya, Will mencoba mengambil kunci tersebut. Setelah mendapatkan kunci itu, Will memutuskan untuk pergi dari kapal The Flying Dutchman. Dan dia juga berjanji bahwa dirinya akan membebaskan ayahnya dari kapal hantu yang terkutuk ini. Singkat cerita, Will berhasil melarikan diri dan ia juga menumpang ke kapal yang sedang membawa para pelaut yang sebelumnya membawa Elizabeth pergi ke Tortuga. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba terlihat ada sebuah kapal yang sedang mengejar kapal yang dinaiki oleh Will tersebut. Dan ternyata kapal itu adalah kapal The Flying Dutchman. Jones kemudian menyuruh anak buahnya untuk memanggil Kraken guna menyerang kapal yang dinaiki oleh Will. Dan tanpa butuh waktu lama, tiba-tiba muncullah makhluk berukuran raksasa dari bawah laut yang kemudian langsung menyerang kapal tersebut. Akan tetapi Will berhasil selamat dari tragedi itu, sehingga ia langsung ngompreng di depan kapal The Flying Dutchman. Jones yang mengira Will sudah mati, kemudian ia langsung berlayar menuju Isla Cruces, yang dimana tempat itu tempat David Jones menyembunyikan peti miliknya. Di sisi lain, Jack dan kawan-kawan berhasil sampai di Isla Cruces sebelum David Jones tiba di sana.
Ia kemudian langsung menggali-gali pasir di sana dan berhasil menemukan peti milik David Jones. Yang benar saja ternyata di dalam peti itu terdengar ada suara jantung yang masih berdetak. Tak selang lama Will pun tiba di sana, kemudian ia langsung membuka peti tersebut. Ketika Will sedang membuka peti itu, tiba-tiba Jack langsung menodongkan senjata pada Will. Dikarenakan ia tak mau jika Will sampai menusuk jantung tersebut. Mereka bertiga kemudian saling menodongkan senjata antara satu sama lain. Hal itu dikarenakan mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang intinya mereka ingin memiliki jantung David Jones untuk kepentingan masing-masing. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga. Di saat ketiganya sedang asik bertarung, Ucok dan Udin yang tertarik dengan peti itu, mereka berdua membawa pergi peti tersebut. Sehingga Elizabeth yang melihatnya dengan terpaksa mengejar mereka berdua. Tak selang lama, para pasukan The Flying Dutchman yang baru saja tiba di pulau itu, mereka semua segera berlari ke arah hutan. Ketika mereka mengetahui bahwa peti yang berisi jantung David Jones sudah tidak ada lagi di sana. Mereka semua saling kejar-kejaran dan bertarung antara satu sama lain. Hingga akhirnya Jack berhasil mendapatkan kunci dan petinya tersebut. Setelah Jack membuka petinya, ia kemudian langsung mengambil jantung itu dan memasukkannya ke dalam toples yang berisi pasir, yang sebelumnya telah dibelikan oleh Tia Dalma. Namun sayangnya ketika Jack hendak pergi dari sana, ia tiba-tiba dihadang oleh salah satu anak buah David Jones. Sehingga dengan terpaksa ia harus melawan keroncong itu terlebih dahulu. Di saat semua orang sedang sibuk bertarung antara satu sama lain, di sini memperlihatkan James yang baru saja tiba di pantai. Ia langsung mengambil surat pembebasan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Beckett. Dan tak hanya itu, ia juga mengambil jantung David Jones yang sebelumnya disimpan oleh Jack di dalam toples yang berisi pasir. Kemudian di saat mereka semua sudah terdesak oleh anak buah David Jones, James dengan beraninya langsung pergi dari pantai sambil membawa peti tersebut. Yang dimana di sini James berniat untuk mengecoh para anak buah David Jones sehingga Jack dan kawan-kawan dapat pergi dari pulau tersebut. Ia kemudian memberikan peti itu pada salah satu anak buah David Jones karena sebenarnya isi dari peti itu telah ia sembunyikan di tempat yang aman. Di sisi lain, Jack yang belum tahu kalau jantungnya telah dicuri pun, ia langsung memerintahkan para anak buah kapal untuk segera berlayar. Namun tiba-tiba muncullah kapal The Flying Dutchman dari dalam lautan. Jack kemudian menyuruh mereka semua untuk segera memutar arah kapalnya. Namun sayangnya David Jones memiliki 3 buah meriam di bagian depan kapal. Sehingga atas hal itu mereka tetap dapat diserang oleh kapal The Flying Dutchman. Namun untungnya dengan kepintaran Jack, ia berhasil mengecoh Kapten David Jones. Dan hingga akhirnya mereka berhasil meninggalkan kapal The Flying Dutchman jauh di belakang mereka. Akan tetapi David Jones memiliki rencana lain, yaitu mengunci Yose Kraken untuk menghancurkan kapal The Black Pearl. Tak butuh waktu lama, seketika kapal mereka bergetar dengan hebat. Dan dari sinilah Jack baru sadar bahwa jantung David Jones sudah tidak ada lagi di dalam toples pasir miliknya. Kemudian di saat Kraken akan menghancurkan kapal mereka, Will langsung menyuruh semua awak kapal untuk menembakkan semua meriam ke arah Kraken. Ya, ternyata rencana itu berhasil membuat Kraken mundur untuk sementara waktu. Will kemudian menyuruh mereka semua untuk mengumpulkan semua bubuk mesiu. Hal itu bertujuan untuk meledakkan Kraken ketika ia menyerang kapal The Black Pearl lagi. Tanpa mereka semua sadari, ternyata Jack sangat ketar-ketir bol getar dengan adanya Kraken. Sehingga ia berniat meninggalkan Will dan kawan-kawan. Tak selang lama, Kraken tiba-tiba menyerang kembali kapal mereka. Namun pada serangan kali ini, ia menyerang dengan sangat brutal. Sehingga atas hal itu, membuat para awak kapal menjadi kesulitan untuk menyerang balik Kraken. Di saat mereka semua hampir terbunuh oleh serangan Kraken, tiba-tiba Jack muncul dan berhasil membuat Kraken berhenti untuk menyerang kapal The Black Pearl. Menyadari bahwa Kraken akan kembali untuk menyerang kapal The Black Pearl lagi, Jack kemudian menyuruh semua awak kapal untuk pergi meninggalkan kapal The Black Pearl. Dikarenakan kapal ini sudah tak bisa berlayar lagi akibat kerusakan yang cukup parah. Akan tetapi di sini memperlihatkan Jack yang sedang menikmati saat-saat terakhir dengan kapal The Black Pearl. Tiba-tiba ia dihampiri oleh Elizabeth. Kemudian Elizabeth langsung memborgol tangan Jack pada salah satu tiang yang ada di sana. Dikarenakan hanya itulah satu-satunya cara agar Kraken tidak mengejar mereka lagi. Elizabeth berpikir bahwa selama ini David Jones dan juga Kraken hanya mengejar Kapten Jack Sparrow. Sehingga ia dengan terpaksa meninggalkan Jack di sana sendirian. Dan ia juga berbohong pada Will bahwa Jack memilih tinggal di kapal The Black Pearl agar mereka semua dapat kabur dari serangan Kraken tersebut. Jack kemudian mencoba melepaskan borgol yang mengikatnya dengan menggunakan minyak. Namun ketika borgol itu sudah terlepas, ternyata Kraken sudah berada tepat di hadapannya. Sehingga dengan terpaksa Jack melawan Kraken itu seorang diri.
Di sisi lain memperlihatkan David Jones yang sedang menyaksikan Jack Sparrow yang sedang dimukbang oleh Kraken. Setelah itu kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk membuka peti miliknya. Dan ternyata ia baru sadar bahwa jantungnya sudah tidak ada di dalam peti tersebut. Sementara itu di sisi lain, James menemui Beckett lalu ia memintanya untuk membersihkan namanya dari semua tuduhan. Dikarenakan ia berhasil membawa pulang isi dari peti itu, yakni jantung milik David Jones. Sementara itu di saat Will dan kawan-kawan sampai di tempat Tia Dalma, terlihat para penduduk di sana sangat sedih atas kematian Kapten Jack Sparrow dan semua awak kapal The Black Pearl. Will kemudian menanyakan apakah ada cara untuk menyelamatkan Jack. Tia Dalma kemudian mengatakan bahwa ada satu cara dengan resiko yang sangat tinggi jika mereka mau menyelamatkan Jack beserta kapal The Black Pearl miliknya. Meskipun beresiko tinggi, Will dan para awak kapal tetap ingin menyelamatkan Kapten The Black Pearl. Namun sebelum itu mereka membutuhkan kapten baru yang tahu akan lautan tersebut. Sehingga atas hal itu, Tia Dalma mengenalkan mereka semua dengan Kapten Barbossa yang baru saja ia bangkitkan dari kematian. Dan film pun bersambung. Nah santuy Chris, jadi itulah alur cerita dari film Pirates of the Caribbean chapter 2. Untuk chapter 3 dan seterusnya, kalian tunggu aja ya guys ya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dan salam santuy, bye.